Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sukamti, mahasiswa S1 Alih Kredit Kebidanan Angkatan 6 Universitas Kusuma Husada Surakarta. Pada siang hari ini akan melakukan uji USKA tentang tes daya dengar pada balita. Adapun tujuan dari tes daya dengar balita pada siang hari ini adalah untuk mengetahui sedini mungkin kelainan atau gangguan pendengaran pada anak balita, sehingga bila terdeteksi sedini mungkin bisa dilakukan rujukan atau tindakan perawatan yang lebih baik sehingga tidak mempengaruhi pendengaran pada anak balita tersebut. Kesiapan alat pada tes daya dengar balita pada siang hari ini terdiri dari satu lembar instrumen, lembar instrumen sesuai dengan umur anak, ballpoint, terus alat yang menimbulkan suara seperti kerincingan, terus piring plastik beserta sendok. Selamat siang Mbak, perkenalkan nama saya Bidan Sri Sukamti, bidan yang bertugas di praktek mandiri Enggal Waras pada siang hari ini. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Saya memeriksakan perkembangan anak saya tentang tes daya dengar anak saya, kira-kira bagaimana ya Bu? Ya, terima kasih. Nanti sebelumnya saya akan mendata identitasnya terlebih dahulu ya Mbak ya? Iya Bu. Namanya siapa Mbak? Namanya Anak Hamid. Umurnya Mbak? Umurnya kelahiran bulan Maret tanggal 31 2022. Oke, tanggal lahirnya tanggal 31 Maret 2022. Alamatnya mana Mbak? Junjang Gerakan Taman Taman Sari Sari. ya. Ibunya namanya siapa? Sri Surati. Begini ya Bu nggih. Ini nanti saya akan melaksanakan tes daya dengar anak nggih. Anak ibu bernama Anak H, umurnya 15 bulan, terus tadi sudah saya periksa juga tentang keadaan anak ibunya nggih. KO-nya baik, nadinya 84 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Jadi anak ibu dalam keadaan sehat, bisa dilakukan tes daya dengar pada siang hari ini. Tujuan dari tes daya dengar ini Ibu untuk mengetahui gangguan perkembangan terutama tentang pendengar anak ibu nggih. Apabila nanti bisa mendeteksi sedini mungkin tentang gangguan pendengarannya nggih, jika nanti ditemukan tentang kelainan atau gangguan bisa segera ditindaklanjuti dan bisa segera diberi perawatan dan pengobatan yang baik. Kira-kira ini ruangannya sudah tenang belum? Sudah tenang, aman, nyaman, jadi anak tidak tidak terganggu dalam pemeriksaan ini. Terus selanjutnya nanti persiapan alatnya terdiri dari piring plastik piring plastik, sendok sama alat yang bisa mengeluarkan bunyi seperti etiket kertas untuk anamnesa dan ballpoint serta lembar tes daya dengar untuk anak. Tes daya dengar ini nanti dilakukan pada anak bila kurang dari 12 bulan dilakukan setiap 3 bulan sekali, tapi bila lebih dari 12 bulan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Jadi nanti rutin biar anaknya terpantau perkembangan tes daya dengarnya dengan baik. Ini nanti kalau dalam instrumen tes daya dengar anak Bu, kalau anaknya kurang dari 24 bulan nanti yang menjawab pertanyaan dari ibunya. Tapi kalau lebih dari 24 bulan nanti pertanyaan diubah menjadi perintah kepada anak yang dilakukan oleh pengetes tes daya dengar anak atau dari ibunya atau pengasuhnya. Berhubung ini anak ibu usianya 15 bulan, berarti kurang 2 tahun, jadi nanti yang menjawab pertanyaan dari ibunya. Jadi nanti saya akan membacakan pertanyaannya secara pelan-pelan, nanti dijawab dengan ya atau tidak. Dimulai Ibu. Pertama, pada waktu anak tidur kemudian Anda berbicara atau membuat kegaduhan, apakah anak akan bergerak atau terbangun dari tidurnya? Ya. Terus yang kedua, pada waktu anak tidur terlentang dan atau duduk di dekat kepala anak pada posisi yang tidak terlihat oleh anak, kemudian Anda bertepuk tangan dengan keras, apakah anak terkejut atau mengedipkan matanya atau menegangkan tubuh sambil mengangkat kaki tangannya ke atas? Iya. Terus yang ketiga, apabila ada suara nyaring, misalnya suara batuk,
salah anjing, piring jatuh ke lantai dan lain-lain, apakah anak terkejut atau terlompat? Iya. Untuk selanjutnya adiknya ya, nanti kita bermain jadi ya. Iya. Ya, ini permainan namanya itu. Ya, ini dengar ya. Bisa mengikuti sini enggak? Oh bisa. Sini. Bisa. Sini. Bisa. Sini. Bisa. Terus ini satu lagi piringnya. Bisa enggak? Dengar enggak? Dengar ya? Oke, dengar. Oke. Kalau di rumah juga kalau ada suara dari arah manapun diikuti ya Mbak ya, dengarkan ya. Karena tepuk tangan bisa nggak? Kok ame-ame ya? Kok ame-ame ya? Mulai kok ame-ame ya? Kok ame-ame belalang kuku-kuku, adik cepet gede dikasih SIM sama ibu. Terima kasih ya Dik ya, tadi sudah dicek tentang tes daya dengarnya. Ini ya Bu, dari hasil tes daya dengar anak ibu ya, anak ibu tidak mengalami gangguan pendengaran ya. Jadi tidak ada gangguan perkembangan tentang daya dengar anak ibu. Jadi dalam keadaan sehat ya. Terus ini nanti bisa dijadwalkan ulang nih Bu ya. Nanti tes daya dengarnya 6 bulan lagi ya. Nanti bisa di posyandu atau bisa pas apa ya di kelompok bermain gitu, atau pas datang ke tempatnya Bu Bida. Bu, terima kasih atas tesnya. Saya pulang dulu ya Bu. Sama-sama ya Mbak Nggih. Semoga adik selalu dalam keadaan sehat, perkembangannya bagus dan kelak menjadi anak yang soleh dan pintar. Melakukan tes daya dengar pada anak H, ini akan saya melakukan evaluasi dan dokumentasi. Evaluasinya bahwa telah dilakukan tes daya dengar pada anak H dan pada anak H tidak terjadi kelainan atau penyimpangan terhadap daya dengarnya. Berarti hasilnya baik. Terus untuk swabnya didokumentasi dengan swabnya, data subjektifnya, nama anak H, umur 15 bulan, alamat Jonjang Dragan Taman Sari Boyolali. Ibu ingin memeriksakan tes daya dengar anaknya. Data objektifnya, keadaan umumnya baik, nadinya 84 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Asesmennya atau A, anak H umur 15 bulan dengan tes daya dengar. Plannya, 1. Melakukan tes daya dengar pada anak H. Yang kedua, orang tua anak H memahami keadaan anaknya. Yang ketiga, menjelaskan hasil tes daya dengar anak kepada orang tuanya. Yang keempat, menjelaskan kapan untuk tes daya dengar kembali. Yang kelima, orang tua memahami tentang kapan waktu harus kembali tes daya dengar.